Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Sekar Rahmayani, NIM 2018 017 080. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Ayem, SE, MSc, AKCA, ACPE selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Teguh Erawati, SE, MSc, AKCA, ACPE selaku dosen pembimbing 2. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi financial distress menggunakan survival analysis pada perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 hingga 2020. Baiklah, langsung saja pada latar belakang. Kebangkrutan tidak terjadi secara tiba-tiba, sebaliknya kebangkrutan dimulai dengan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dalam menciptakan keuntungan dan pendapatan yang turun terus-menerus setiap tahunnya. Perusahaan yang tidak dapat mengelola keuangan dengan baik dapat membawanya kepada keadaan financial distress. Financial distress terjadi saat perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada debitur dikarenakan perusahaan memiliki dana yang tidak mencukupi dengan kurangnya aset perusahaan, kewajiban, serta perusahaan tidak dapat mencapai laba yang diinginkan. Fenomena-fenomena terkait dengan financial distress yang pertama yaitu keberadaan impor tekstil dari Cina menyebabkan 188 industri tekstil dan produksi tekstil di Jawa Barat bangkrut tercatat dari Januari 2018 hingga September 2019. Kemudian fenomena selanjutnya terkait financial distress yaitu wabah COVID-19. Dilansir dari bisnis.com, industri tekstil dinilai akan pulih lebih lama dibanding industri lainnya. BPS mencatat selama pandemi total terdapat 534.000 buruh tekstil dan produk tekstil TPT yang di PHK. Penelitian ini akan menggunakan survival analysis sebagai metode analisis data dengan model regresi Cox proportional hazard. Survival analysis dipakai untuk mengetahui hubungan dari waktu survival dengan variabel-variabel prediktor. Sehingga rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Kemudian landasan teori pada penelitian ini yaitu yang pertama ada trade-off theory. Trade-off theory merupakan teori yang menunjukkan struktur modal perusahaan dapat menilai dan menentukan nilai perusahaan. Teori ini menerangkan keputusan struktur modal yang diambil perusahaan akan menimbulkan hubungan antara pajak, risiko kebangkrutan, serta penggunaan hutang. Kemudian signaling teori. Signaling teori yaitu penyampaian sinyal oleh pihak internal seperti manajemen kepada pihak eksternal seperti investor. Perusahaan yang menyampaikan sinyal buruk kepada pihak eksternal akan menyebabkan biaya menjadi lebih besar dibandingkan menyampaikan sinyal baik. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama yaitu profitabilitas berpengaruh negatif terhadap financial distress. Hipotesis yang kedua yaitu likuiditas berpengaruh negatif terhadap financial distress. Dan hipotesis yang ketiga yaitu financial leverage berpengaruh positif terhadap financial distress. Kemudian metode penelitian ini yaitu yang pertama, sampel penelitian adalah perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan sampel sebanyak 12 perusahaan dengan data diolah sebanyak 36 laporan keuangan. Untuk variabel yang digunakan yaitu variabel independen, ada profitabilitas yang diukur dengan ROA, likuiditas yang diukur dengan current ratio, dan financial leverage yang diukur dengan DER. Untuk variabel dependen yaitu financial distress. Kemudian teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Analisis data pada penelitian ini yaitu uji statistik deskriptif, uji analisis likelihood, uji parsial atau uji Wald. Selanjutnya hasil penelitian. Hasil dari analisis likelihood memperlihatkan nilai signifikannya 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga model dikatakan fit. Variabel profitabilitas, likuiditas, dan leverage secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan pada financial distress. Dari hasil pengujian parsial atau uji Wald menunjukkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap financial distress sehingga hipotesis pertama diterima. Kemudian untuk hipotesis yang kedua dan ketiga ditolak karena likuiditas dan financial leverage tidak berpengaruh terhadap financial distress. Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu bisa menambahkan rasio-rasio keuangan lainnya, kemudian juga bisa melakukan penelitian pada sektor lain, serta diharapkan menambahkan periode penelitian agar data yang dikumpulkan dapat menggambarkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.